Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungannya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Vina Islami SPIMM selaku dosen pembimbing mata kuliah penganggaran perusahaan dan kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja keras. Terima kasih atas kerjasamanya dalam menyelesaikan tugas ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Luna Muslima dengan NIM 642400067, mahasiswa manajemen dari Universitas Bina Sarana Informatika, serta rekan-rekan saya yaitu Saya Salsa Karina Mutiara dengan NIM 64241252. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan nomor NIM 64242484. Perkenalkan, nama saya Edo Sabi. Saya dari mahasiswa BSI Dewi Sartika dengan NIM 64240462. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahfa Primariadi dengan NIM 64241076. di sini kami akan presentasi studi kasus tentang budget upah tenaga kerja langsung dari perusahaan UD Dian Coklat yang ada di Kota Kediri. Presentasi ini kami buat guna melengkapi project based learning. Saya bacakan secara langsung, yaitu tentang latar belakang tentang penelitian kami. Latar belakangan ini didasari dengan karena adanya persaingan usaha yang pesat yang menuntut perusahaan manufaktur seperti UD Dian Coklat di Kediri ini untuk memiliki strategi bertahan. Salah satu strategi kuncinya adalah menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, yang dapat dicapai melalui perencanaan dan pengendalian biaya produksi yang efektif. Untuk biaya tenaga kerja atau TKL merupakan salah satu tolak ukur penting dalam pengendalian biaya ini. Saat ini, Dian Coklat menghitung biaya TKL itu dari jam kerja. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah penggantian metode pengupahan ke sistem satuan unit dapat lebih mengoptimalkan biaya dan memaksimalkan laba perusahaan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada perbandingan struktur biaya TKL jika dihitung berdasarkan jam kerjanya versus jumlah unit produksi, serta untuk mengetahui apakah perbedaan signifikan antara kedua metode tersebut. Tujuannya untuk memahami konsep penerapan biaya TKL di UD Dian Coklat, menganalisis efektivitas sistem pengendalian biaya TKL yang ada, mengevaluasi kontribusinya terhadap biaya produksi dan keuntungan, serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan biaya. Untuk rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana sih struktur biaya tenaga kerja langsung di UD Dian Coklat Kediri jika dihitung langsung menggunakan dua metode yang berbeda berdasarkan jam kerja dan berdasarkan unit produksi. Untuk rumusan masalah yang kedua itu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara biaya tenaga kerja yang dihitung berdasarkan jam kerja dan dihitung berdasarkan unit produksi. Lanjutan rumusan masalah. Berdasarkan paparan di latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada inti permasalahan efisiensi biaya tenaga kerja di UD Dian Coklat Kediri. Latar belakang menjelaskan bahwa perusahaan manufaktur ini memproduksi kue dan permen coklat secara handmade dan saat ini menghitung upah tenaga kerja langsungnya berdasarkan jam kerja dengan tarif per jam, namun terdapat dugaan bahwa metode perhitungan ini masih belum optimal dalam menghasilkan laba. Latar belakang tersebut juga mengemukakan hipotesis bahwa jika perusahaan mengganti metode pengupahan menjadi berdasarkan satuan unit yang diproduksi, perusahaan berpotensi memperoleh biaya yang lebih sedikit yang pada akhirnya akan memaksimalkan laba. Dari sinilah rumusan masalah utama penelitian ini dirancang secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan spesifik.
Lanjutan dari jawaban masalah yang pertama. Pertanyaan ini menurut penelitian untuk melakukan dua perhitungan terpisah. Pertama, penelitian harus menganalisis dan menetapkan total biaya tenaga kerja langsung atau TKL yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan dengan sistem saat ini atau berdasarkan jam kerja. Yang kedua, penelitian harus membuat sebuah perhitungan simulasi untuk menentukan beberapa total biaya TKL yang seharusnya dikeluarkan jika perusahaan menetapkan sistem upah berdasarkan unit produksi. Ini bukan hanya sekedar membandingkan angka, tetapi juga memahami komponen yang membentuk kedua struktur biaya tersebut. Jawaban masalah yang kedua, setelah kedua struktur biaya tersebut dihitung, pertanyaan ini menjadi inti dari perbandingan. Peneliti ini secara kuantitatif akan mencari selisih atau perbedaan antara total biaya TKL metode jam kerja dan total biaya TKL metode unit produksi. Kata signifikan di sini merujuk pada apakah perbedaan tersebut cukup besar untuk berdampak nyata pada efisiensi biaya dan yang lebih penting pada perhitungan harga pokok produksi atau HPP dan laba kotor perusahaan. Pada dasarnya rumus masalah ini dirancang untuk menguji secara langsung apakah asumsi di latar belakang bahwa metode unit produksi lebih hemat dan terbukti benar dalam konteks studi kasus di Dian Coklat Kediri. Jawabannya akan menjadi dasar bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi manajerial kepada perusahaan mengenai metode penganggaran upah mana yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi biaya dan optimalisasi laba. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang berlokasi di Dian Coklat Kediri. Variabel yang diidentifikasi adalah biaya tenaga kerja langsung berdasarkan jam kerja dan unit produksi terhadap laba. Data yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif primer, mencakup data penjualan biaya TKL, biaya produksi, dan laba. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis video, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Selanjutnya yaitu landasan teori. Secara teoritis, biaya tenaga kerja langsung didefinisikan sebagai imbalan gaji atau upah yang diberikan sebagai pengganti tenaga kerja sebagai pengganti tenaga yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Terdapat dua metode perhitungan. Yang pertama yaitu metode jam kerja, di mana kompensasi didasarkan pada lamanya waktu kerja, dan metode unit produksi, di mana kompensasi didasarkan pada banyaknya hasil atau unit yang dikerjakan. Terus selanjutnya latar belakang dari data perusahaan. Yang pertama, latar belakang dari perusahaan Dian Coklat Kediri ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kue dan permen coklat secara handmade berdasarkan pesanan. Terus untuk data perusahaannya, pada tahun 2021 perusahaan mempekerjakan 9 orang di bagian produksi dan packaging. Total penjualan tahun itu mencapai 1.020.505.000 rupiah yang berasal dari penjualan 2024 430 unit coklat bar dan 48.350 unit coklat Terling. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu dengan menggunakan metode jam kerja yang diterapkan perusahaan secara aktual. Total jam kerja tahun 2021 adalah 2088 jam atau 261 hari dikali 8 jam per hari. Menggunakan tarif per hari sebesar Rp95.625, total biaya tenaga kerja langsung secara aktual adalah Rp199.665.000. Hal ini menghasilkan harga pokok produksi atau HPP total sebesar Rp707.246.720 dan laba kotor sebesar Rp246.280. Selanjutnya, analisis perhitungan. Total unit produksi tahun 2021 yaitu 2. Apa aja? Yaitu bar. Bar menghasilkan 24.430 bar. Ditambah 78.000
350 per lane dan ditotalkan 302.780 unit. Tarif per unit adalah Rp628,60 di data tahun 2020. Total biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp628,60 dikalikan 302.780 unit, yaitu Rp150.328.973. Harga pokok produksi atau HPP, biaya bahan baku atau BBB yaitu Rp324.505.520. Biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp110.328.973. Biaya overhead pabrik atau BOP Rp249.716.200. Total HPP dari keseluruhan tersebut adalah Rp724.950.693. Laba kotorannya penjualannya dalam setahun itu Rp1.020.505.000 dan total produksi atau harga pokok produksinya adalah Rp764.950.693. Laba kotornya Rp255.554.000. Baik rekan-rekan dan ibu dosen, sekarang kita masuk ke bagian inti dari penelitian kami, yaitu perbandingan hasil dan pembahasan. Nah, bisa kita lihat di layar, tabel di sebelah kiri menunjukkan perhitungan menggunakan metode jam kerja, yang merupakan metode yang saat ini diterapkan oleh Yude Dian Coklat. Nah, untuk tabel yang di sebelah kanan menunjukkan perhitungan menggunakan metode unit produksi yang kami ajukan sebagai alternatif beserta selisihnya. Ya, mari kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung atau biaya TKL. Nah, dengan metode jam kerja, total biaya TKL selama 1 tahun adalah Rp199.665.000. Namun, jika kita menghitung berdasarkan unit produksi, biayanya turun menjadi Rp190.328.973. Ini menunjukkan adanya efisiensi atau penghematan biaya tenaga kerja sebesar Rp9.341.27.000. Yang kedua, harga pokok produksinya. Karena biaya TKL adalah komponen dari HPP, penghematan tadi berdampak langsung. HPP dengan metode jam kerja adalah Rp774.286.720.000. Nah, dengan metode unit produksi, HPP berhasil ditekan menjadi Rp764.950.693. Selisihnya sama persis, yaitu penghematan HPP sebesar Rp9.341.27.000. Nah, yang ketiga, penjualan. Untuk perbandingan yang adil, angka penjualan kita jaga agar tetap sama di kedua skenario, yaitu 1.020.505.000 rupiah. Nah, laba kotornya ini adalah hasil akhirnya. Dengan metode jam kerja yang ada saat ini, perusahaan mencatatkan laba kotor sebesar Rp246.218.280.000. Dengan beralih ke metode unit produksi, laba kotor perusahaan meningkat menjadi Rp255.554.307.000. Artinya, ada peningkatan laba kotor yang signifikan sekitar 9,3 juta hanya dengan mengubah metode perhitungan upah tenaga kerja langsung. Nah, dari perbandingan ini jelas terlihat bahwa metode unit produksi memberikan hasil yang lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, berdasarkan data perbandingan yang baru saja kita lihat, kami sampai pada bagian kesimpulan dan saran. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Penerapan metode unit produksi terbukti lebih optimal dan efisien bagi
Yude Dian Coklat. Hal ini terbukti secara kuantitatif di mana metode unit produksi mampu menghasilkan laba kotor yang lebih besar dibandingkan metode jam kerja yang hanya 246.213.280.000 rupiah. Nah, oleh karena itu, kami selaku peneliti memberikan saran agar perusahaan Yude Dian Coklat sebaiknya menerapkan penentuan upah tenaga kerja langsung menggunakan unit produksi untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, metode ini terbukti dapat mengefisiensikan biaya produksi dan yang terpenting dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami, semoga presentasi makalah kami dapat memberikan manfaat serta bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.